Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil materi yang kami diskusikan, yaitu yang berjudul kebijakan dan praktik SDM. Baik, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama Wina Yusnia dengan NPM 82, kedua Mufti Syaifuddin Akbar dengan NPM 94, Ahmad Haki Wicaksana dengan NPM 97, dan saya sendiri Muhammad Jidandri Haryoko dengan NPM 101, dan yang terakhir Citra Anindya dengan NPM 118. Nah, pada materi ini kita akan membahas 5 poin penting kebijakan dan praktik pelaksanaan SDM, yaitu yang pertama proses pelaksanaan perekrutan karyawan, selanjutnya praktik pelaksanaan pemilihan, yang ketiga program pelatihan dan pengembangan, yang keempat evaluasi kinerja, dan yang terakhir peran kepemimpinan dalam SDM. Baik, langsung kita bahas pada poin yang pertama, yaitu praktik pelaksanaan perekrutan. Praktik ini bergantung pada para eksekutif mereka sendiri. Maksudnya itu bergantung pada kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut, seperti perencanaan kebutuhan, terus pengumuman lowongan, pengumumannya itu eksternal apa internal perusahaan gitu. Menggunakan alat bantu online seperti situs seperti LinkedIn dan media sosial. Lanjut poin yang kedua, praktik pelaksanaan pemilihan. Fungsi utama SDM adalah untuk merekrut orang yang tepat. Pastikan organisasi memiliki metode yang efektif untuk memilih para pelamar yang berkualitas dengan cara 1. Seleksi awal. Informasi pertama yang diserahkan oleh pelamar berupa formulir lamaran, pemeriksaan latar belakang. Nah, setelah formulir itu disebarkan, perusahaan melakukan penyaringan berkas lamaran, yaitu dengan meninjau dan mengevaluasi berkas lamaran, CV atau aplikasi yang masuk untuk memastikan bahwa kandidat itu memenuhi kualifikasi dasar yang ditetapkan untuk posisi yang sedang dibuka. Yang kedua, seleksi substantif. Tes tertulis, tes simulasi kinerja, dan wawancara. Jadi tes tulis ini untuk mengukur kemampuan teknis, pengetahuan khusus, atau kompetensi yang relevan dengan posisi yang sedang dibuka. 3. Seleksi kontingen. Seleksi kontingen merujuk pada praktik pemulihan karyawan atau tenaga kerja tambahan yang disiapkan sebagai alternatif. Next. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Zidan terkait praktik pelaksanaan pemilihan. Gambar di samping itu ada tampilan model dari proses seleksi dalam sebuah organisasi. Yang pertama, para pelamar itu melamar pekerjaan. Kemudian para pelamar itu ada namanya di seleksi awal. Nah, tujuan dari seleksi awal itu penggunaan untuk pemangkasan kasar, yaitu pendahuluan untuk memutuskan apakah seorang pelamar itu dapat memenuhi kualifikasi dasar untuk suatu pekerjaan. Contohnya dilihat dari formulir lamaran pekerjaannya sama pemeriksaan terhadap latar belakang. Kalau pengecekan latar belakang itu 80% lebih dari pengusaha itu melakukan pemeriksaan referensi pelamar di dalam proses seleksi karyawannya. Alasannya mereka ingin tahu bagaimana kinerja pelamar di masa lalu dan apakah pengusaha yang lama itu memberikan rekomendasi baik terhadap orang tersebut. Selanjutnya kalau para pelamar yang tidak memenuhi kualifikasi dasar itu akan ditolak. Kalau pelamar memenuhi kualifikasi dasarnya, maka para pelamar itu lanjut ke seleksi substantif. Nah, seleksi substantif ini bertujuan untuk menentukan para pelamar yang sangat berkualifikasi di antara yang memenuhi kualifikasi dasar. Contohnya, itu ada tes secara tertulis, tes kinerja, sama tes wawancara.
Tes tertulis itu yaitu mencakup ada tes kemampuan kognitif atau inteligensi, tes kepribadian, tes integritas, dan kumpulan minat. Selanjutnya, kalau tes simulasi kinerja itu cara apa yang lebih baik untuk mengetahui apakah pelamar itu mampu melakukan suatu pekerja dengan baik selain dengan memperkerjakannya. Itulah menjadi logika yang mendasari tentang tes simulasi pekerja. Selanjutnya wawancara. Kalau wawancara itu digunakan secara luas tetapi juga memiliki bobot yang besar sebagai alat untuk pertimbangannya. Artinya, hasil dari wawancara itu cenderung memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keputusan seleksi. Kandidat yang menunjukkan hal buruk selama proses wawancara kemungkinan besar akan tersingkirkan tanpa memedulikan pengalaman, skor tesnya, atau surat rekomendasi yang dipunyainya. Nah, kalau sebaliknya orang yang mahir dalam teknik mencari kerja, terutama dalam proses wawancaranya adalah orang yang diterima bekerja walaupun ia mungkin bukan kandidat yang terbaik untuk posisi tersebut. Kalau para pelamar yang memenuhi kualifikasi dasar tetapi kurang berkualifikasi dibandingkan yang lainnya, maka dalam seleksi substantif ini akan ditolak. Kalau pelamar di antara yang memiliki kualifikasi terbaik, maka akan lanjut ke tahap seleksi berikutnya. Tahap seleksi berikutnya yaitu ada seleksi kontingen. Seleksi ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan final sebelum membuat penawaran kepada para pelamar. Contohnya ada tes narkoba, pemeriksaan terhadap latar belakang. Kalau seleksi para pelamar yang memiliki kualifikasi yang terbaik tetapi gagal dalam seleksi kontingen, tes narkoba itu menunjukkan hasil positif, terus pemeriksaan terhadap latar belakangnya yang kurang menyenangkan, maka ia akan ditolak. Nah, sebaliknya kalau pelamarnya itu lolos dalam seleksi kontingen, maka pelamar menerima tawaran pekerjaan. Selanjutnya yaitu program pelatihan dan pengembangan. Para karyawan yang kompeten itu tidak selamanya tetap kompeten. Keahliannya juga akan merosot dan dapat menjadi usang. Untuk itu maka dibutuhkan suatu pelatihan. Nah, tipe-tipe pelatihan itu ada tipe keterampilan dasar, keterampilan teknis, keterampilan pemecahan permasalahan, keterampilan interpersonal, pelatihan kesopanan, serta pelatihan etika. Selanjutnya melanjutkan dari Mbak Wina, keterampilan dasar yaitu dalam membaca secara komprehensif, penulisan dan matematika. Organisasi perlu mengajarkan keterampilan membaca dan matematika dasar bagi karyawan, karena karyawan butuh kecakapan matematis yang lebih untuk bisa memahami cara kendali peralatan yang bersifat numerik, kemampuan menulis dan membaca yang lebih baik untuk menginterpretasikan lembar proses kerja dan keterampilan komunikasi lisan yang lebih baik untuk dapat bekerja dalam tim. Ini bertujuan untuk menampilkan kemampuan yang semakin meningkat dalam menggunakan pecahan dan desimal, komunikasi yang baik, lebih mudah membaca diagram, grafik, serta meningkatkan kepercayaan diri. Selanjutnya, keterampilan teknis. Sebagian besar pelatihan diarahkan pada perbaikan dan peningkatan keterampilan teknis karyawan untuk alasan teknologi yang baru dan desain struktural yang baru dalam organisasi. Pelatihan teknis semakin penting karena perubahan yang terjadi di dalam desain organisasi. Saat organisasi membuat strukturnya semakin rata, memperkenalkan penggunaan tim, dan meminimalkan hambatan antar departemen, karyawan perlu menguasai tugas dengan variasi yang lebih luas dan memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang bagaimana organisasi mereka berjalan. Keterampilan pemecahan permasalahan. Manajer dan karyawan lain melakukan tugas non-rutin harus memecahkan masalah dalam pekerjaan.
Seseorang memerlukan keterampilan ini yang merasa kurang terampil harus berpartisipasi dalam pelatihan pemecahan masalah. Tujuannya yaitu untuk menajamkan logika, pertimbangan, dan keterampilan mereka untuk mendefinisikan permasalahan ataupun kemampuan untuk menilai penyebabnya, mengembangkan dan menganalisa alternatif-alternatif yang ada, dan memilih solusi. Keterampilan ini menjadi bagian hampir semua upaya organisasional untuk memperkenalkan tim-tim yang dikelola sendiri atau mengimplementasikan program manajemen berkualitas. Nah, yang selanjutnya keterampilan antar personal. Hampir semua karyawan anggota dari suatu unit kerja, kinerja mereka sampai tingkat tertentu bergantung pada kemampuan mereka untuk berinteraksi secara efektif dan rekan kerja dan atasan mereka. Karyawan mempunyai keterampilan antar personal yang sangat baik. Beberapa yang lain membutuhkan pelatihan untuk peningkatan kemampuan mereka. Tujuannya untuk dapat berinteraksi secara efektif dan dengan rekan-rekan dan pimpinan mereka. Selain itu untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan, berkomunikasi, dan membangun tim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Haki. Pelatihan kesopanan tujuannya untuk meningkatkan iklim perilaku positif di tempat kerja sehingga dapat meminimalkan permasalahan ketidaksopanan. Contohnya diabaikan atau dikeluarkan dari situasi sosial, reputasi Anda dirusak di depan orang lain, mengalami tindakan yang merendahkan atau meremehkan. Pelatihan etika tujuannya untuk membantu para karyawan mengenali dilema etis dan menjadi lebih waspada dengan permasalahan etis yang mendasari tindakan-tindakan mereka. Yang kedua, pelatihan etika juga akan memandang organisasi mereka semakin bertanggung jawab atas secara sosial sehingga pelatihan etika memiliki efek yang positif. Metode pelatihan di tempat kerja meliputi yang pertama, rotasi pekerjaan, yang kedua, program magang, 3, tugas pengganti, 4, program pembimbingan secara formal. Media pelatihan yang pertumbuhannya paling cepat adalah pelatihan yang berbasis komputer atau e-learning dikarenakan dapat tercipta karena efektibilitas penyampaian bahwa materinya dimanapun dan kapanpun. Evaluasi kinerja. 3 utama tipe perilaku yang mempengaruhi kinerja di tempat kerja. Yang pertama, kinerja tugas. Melakukan kewajiban dan bertanggung jawab, memberikan kontribusi pada produksi suatu barang atau jasa untuk tugas-tugas administratif. Yang kedua, kewargaan, tindakan-tindakan yang membentuk lingkungan psikologis dari organisasi. Yang ketiga, kontraproduktivitas, tindakan-tindakan yang secara efektif dapat merusak organisasi. Sebagian besar manajer meyakini bahwa kinerja yang baik melakukan dengan baik pada suatu dua dimensi dan menghindari ketiga. Tujuannya untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan dalam hal SDM umum mengenai promosi, pemindahan, dan pemecatan. Evaluasi juga mengidentifikasi kebutuhan akan pelatihan dan pengembangan, menentukan keterampilan dan kompetensi karyawan dengan tepat untuk program remedial dapat dikembangkan, dan menyediakan umpan balik kepada karyawan mengenai bagaimana organisasi memandang kinerja mereka dan seringkali menjadi dasar bagi alokasi pemberian imbalan, meliputi manfaat, kenaikan gaji. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Haki. Evaluasi kinerja yang dievaluasi itu meliputi hasil tugas individu. Dengan menggunakan hasil kerja, manajer operasional ini bisa dinilai dengan kriteria seperti kuantitas yang diproduksi, limbah yang dihasilkan,
dan biaya per unit produksi. Hal yang sama berlaku bagi seorang penjual yang dinilai berdasarkan volume penjualan keseluruhan di suatu wilayah, keuntungan penjualan, dan jumlah pelanggan baru yang didapat. Yang selanjutnya itu perilaku dan sifat atau tingkah laku yang baik, kepercayaan diri, dapat diandalkan, dan kaya pengalaman. Yang selanjutnya itu siapa sih yang seharusnya melakukan evaluasi? Yang seharusnya melakukan evaluasi itu umumnya tugas ini jatuh ke tangan para manajer dengan asumsi bahwa manajer itu bertanggung jawab terhadap kinerja karyawan mereka. Akan tetapi, logika seperti ini mungkin salah. Di luar manajer mungkin ada pihak lain yang dapat secara aktual melakukan tugas ini secara lebih baik. Di samping itu ada gambar yang menunjukkan evaluasi 360 derajat. Nah, tujuan utama dari evaluasi kinerja 360 derajat itu untuk mengumpulkan umpan balik dari semua pihak yang berhubungan dengan karyawan. Seperti contoh, manajemen itu berhubungan dengan karyawan, pemasok atau pelanggan eksternal berhubungan juga dengan karyawan, klien berhubungan juga dengan karyawan, wakil departemen lain, rekan kerja atau anggota tim, bawahan atau manajer pun itu berhubungan juga dengan karyawan. Yang selanjutnya itu metode evaluasi kinerja yang terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada esai tertulis. Mungkin metode evaluasi yang paling mudah adalah dengan menulis naskah yang menggambarkan kekuatan, kekurangan, kinerja pada masa lampau, potensi, dan saran untuk perbaikan bagi karyawan. Esai tertulis ini tidak membutuhkan formulir yang kompleks atau pelatihan yang rumit. Akan tetapi, dalam metode ini, penilaian yang baik atau buruk sebagian ditentukan oleh kemampuan menulis orang yang mengevaluasi daripada tingkat kinerja karyawan yang sebenarnya. Yang selanjutnya itu insiden kritis. Insiden kritis atau critical incident memfokuskan perhatian penilai pada perilaku yang secara substantif membedakan antara melakukan pekerjaan secara efektif dan tidak efektif. Di sini, penilai membuat anekdot yang menggambarkan apa yang dilakukan karyawan yang secara khusus efektif atau tidak efektif. Kuncinya itu adalah dengan menyebut perilaku spesifik saja dan tidak secara jelas menunjuk suatu sifat kepribadian. Suatu daftar insiden kritis menyediakan sejumlah contoh yang dengan karyawannya itu ditunjukkan perilaku yang diinginkan dan perilaku yang membutuhkan perbaikan. Yang ketiga ada skala penilaian grafis. Salah satu metode yang paling tua dan paling populer itu adalah menggunakan skala penilaian grafis ini, atau graphic rating scales. Dalam metode ini, faktor-faktor kinerja seperti kuantitas dan kualitas pekerjaan, kedalaman pengetahuan, kerjasama, tingkat kehadiran, dan inisiatif didaftar. Penilai lalu mempelajari daftar tersebut dan memberikan penilaian pada masing-masing dengan skala. Skala ini bisa bernilai 5 angka, sehingga faktor seperti pengetahuan kerja bisa dinilai 1, sangat tidak memahami tugas pekerjaan hingga nilai 5, yang mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang semua fase dalam pekerjaan. Misal nih, pemahaman tentang tugas kita itu buruk, kita akan dikasih nilai 1. Jika penilaian kita bagus, itu bisa lebih tinggi dari angka 1 seperti 3, 4, atau bahkan nilai sempurna yaitu 5. Walaupun tidak memberikan kedalaman informasi yang disediakan esai atau insiden kritis, skala penilaian grafis ini lebih menghemat waktu untuk dikembangkan dan dilaksanakan. Skala ini juga bisa digunakan untuk perbandingan dan analisis kuantitatif. Yang selanjutnya ada skala penilaian perilaku berjangkar. Skala penilaian perilaku berjangkar ini mengombinasikan elemen utama dari pendekatan insiden kritis dan skala penilaian grafis.
Penilai menilai karyawan berdasarkan hal-hal di sepanjang kontinum, tetapi poin-poinnya adalah contoh dari perilaku aktual pada pekerjaan yang ada, bukan deskripsi atau sifat umum. Contoh, perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan dan dimensi kinerja ditemukan dengan meminta partisipan untuk memberikan ilustrasi yang spesifik tentang perilaku yang efektif dan tidak efektif mengenai setiap dimensi kinerja. Contoh perilaku ini kemudian diwujudkan ke dalam satu rangkaian dimensi kinerja. Setiap dimensi mempunyai tingkat kinerja yang bervariasi. Yang terakhir, perbandingan yang dipaksakan. Perbandingan yang dipaksakan mengevaluasi kinerja seseorang terhadap kinerja seorang yang lain atau orang banyak. Cara ini merupakan alat pengukuran yang relatif, bukan absolut. Dua perbandingan yang paling populer adalah pemeringkatan kelompok dan pemeringkatan individual. Yang dimaksud pemeringkatan kelompok itu meminta penilai untuk menempatkan para karyawan pada suatu klasifikasi yang khusus, seperti 1/5 teratas atau 1/5 kedua. Metode ini sering digunakan untuk menentukan kelulusan siswa di sekolah. Pengevaluasi diminta untuk memasukkan seseorang siswa ke dalam klasifikasi 5% siswa terbaik, 5% berikutnya, 15% selanjutnya, dan seterusnya. Seperti contoh itu seorang siswa yang masuk ke 5 besar, 10 besar, bahkan 3 besar. Jika pemeringkatan individual itu seperti meranking karyawan dari yang paling baik hingga yang terburuk. Nah, jika seorang manajer diminta untuk menilai 30 karyawan, pendekatan ini mengasumsikan bahwa perbedaan antara karyawan yang pertama dan kedua sama dengan antara karyawan yang ke-21 dan ke-22. Walaupun beberapa karyawan bisa dikelompokkan secara dekat, tidak ada ikatan yang diperbolehkan. Hasilnya adalah pemeringkatan yang tegas para karyawan, mulai dari yang berkinerja paling tinggi hingga yang terendah. Salah satu contoh yang juga menggunakan sistem pemeringkatan yang dipaksakan adalah distribusi wajib dalam penilaian mahasiswa di perguruan tinggi.